Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, di tengah riuhnya perdebatan publik yang semakin panas, muncul satu suara yang kembali mengguncang. Pernyataan dari Rustam Effendi dalam podcast bersama Bung Refli Harun. Sebuah pernyataan yang bukan hanya kontroversial tapi juga memantik pertanyaan besar tentang kebenaran, tentang kekuasaan, dan tentang keberanian untuk menantang narasi yang sudah mapan. Apa sebenarnya yang disampaikan? Seberapa serius tuduhan yang diangkat? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi kita sebagai rakyat jelata? Sebelum kita masuk ke analisis mendalam di channel ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu pernyataan lengkapnya secara utuh. Karena dalam setiap perdebatan yang sehat, kita tidak boleh hanya mendengar potongan. Kita harus memahami keseluruhan. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah Bang Refli, tanggal 16 April ini, hari Kamis jam 2, saya dan kawan-kawan akan membuat suatu mimbar bebas di mana rakyat ini silakan berbicara, khususnya mengenai ijazah Jokowi yang hari ini memang kita lihat aslinya palsu sekali gitu kan. Nah, momentum ini adalah berawal dari tanggal 15 dan 16 tahun lalu 2025. Ketika saat itu kami di TPUA berkunjung ke UGM dan ke kediaman Jokowi yang akhirnya puncaknya adalah di mana ada pelaporan Jokowi terhadap kemarin tuh hampir 11 sampai 12 gitu. Bang. Dan sekarang tinggal 5. 8 benaran. Baik, itu tadi pernyataan lengkap dari Bung Rustam dalam podcast bersama Bung Refli Harun. Kalau Anda merasa pernyataan itu berat, panas, bahkan mungkin mengganggu, itu wajar. Karena yang kita dengar barusan bukan sekedar opini biasa, melainkan tuduhan serius yang menyentuh inti dari legitimasi kekuasaan. Sekarang pertanyaannya, apakah ini sekedar suara gaduh di ruang publik atau justru sinyal adanya sesuatu yang lebih dalam? Disinilah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk langsung percaya, tapi juga tidak terburu-buru menolak. Mari kita masuk ke analisis. Kita akan bedah pelan-pelan dari cara berpikirnya, logika yang digunakan, hingga bagaimana narasi ini bekerja dalam ruang politik dan psikologi massa. Dan percayalah, di balik pernyataan yang terdengar meyakinkan, seringkali tersembunyi sesuatu yang jauh lebih menarik atau justru problematis. Saudara-saudara, kita masuk ke bagian pertama yang paling menarik ya. Kalau kita perhatikan dengan jernih apa yang disampaikan oleh Bung Rustam Effendi di podcast Refli Harun bukan sekedar tuduhan kosong yang muncul tiba-tiba. Ini adalah narasi yang dibangun dari rangkaian peristiwa. Mulai dari kedatangan ke Universitas Gadjah Mada, kunjungan ke kediaman Joko Widodo di Solo, hingga proses hukum yang melibatkan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Artinya ini bukan sekedar katanya. Ini adalah konflik narasi antara rakyat dan institusi. Di titik ini kita bisa menarik pemikiran dari seorang filsuf besar bernama Michel Foucault. Foucault pernah mengatakan ya, bahwa kebenaran itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan kekuasaan. Jadi ketika Bung Rustam bersikeras bahwa kebenaran harus dibuka dan bahkan menyebut nama seperti Eko Sulistyo sebagai dugaan pihak yang terlibat, itu bukan hanya soal benar atau salah. Itu soal siapa yang punya kuasa untuk menentukan apa yang dianggap benar. Dan disinilah menariknya ketika rakyat diminta percaya pada institusi, tapi di saat yang sama muncul ketidakpercayaan. Maka yang terjadi bukan lagi dialog, tapi kecurigaan kolektif. Dan jujur saja kecurigaan ini tidak muncul dari ruang hampa. Coba kita pikir sederhana saja ya. Kalau memang semua sudah jelas, kenapa harus rumit? Ini seperti kita ditanya,
ini bakso halal tidak? Lalu jawabannya, sudah dicek, tapi tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, dan tidak boleh ditanya lagi. Ya wajar kalau orang malah makin curiga. Dan disinilah posisi Bung Rustam dan tokoh-tokoh lain seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah menjadi penting. Mereka mungkin dianggap kontroversial, tapi mereka memainkan satu peran yang dalam demokrasi justru krusial, yaitu mengganggu kenyamanan. Karena tanpa gangguan, kebenaran seringkali tidak pernah diuji. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita setuju atau tidak dengan mereka, tapi apakah kita masih punya ruang untuk mempertanyakan sesuatu tanpa langsung dibungkam. Dan kalau ruang itu mulai sempit, maka mungkin yang perlu kita khawatirkan bukan isi tuduhannya, tapi kondisi demokrasinya. Saudara-saudara, kita masuk ke bagian kedua yang lebih dalam lapisannya. Apa yang terjadi dalam narasi Bung Rustam Effendi ini sebenarnya bukan hanya soal ijazah, bukan hanya soal Joko Widodo, dan bahkan bukan hanya soal politik praktis. Ini adalah pertarungan klasik antara kepercayaan dan keraguan. Dalam filsafat, ya, seorang filsafat bernama René Descartes pernah memulai segalanya dengan satu hal sederhana, yaitu apa? Meragukan. Ia meragukan segalanya, bahkan realitas itu sendiri, sampai akhirnya ia menemukan satu hal yang pasti, bahwa keraguan itu sendiri adalah bukti berpikir. Sekarang coba kita tarik ke konteks ini. Ketika Bung Rustam dan tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, hingga Rizal Fadilah terus mempertanyakan, mereka sebenarnya sedang menjalankan satu tradisi lama dalam filsafat, yaitu tradisi untuk tidak menerima sesuatu begitu saja. Masalahnya kita hidup bukan di ruang filsafat, tapi di ruang publik. Dan di ruang publik keraguan sering dianggap ancaman. Disinilah kita melihat dinamika yang menarik dengan institusi seperti DPR RI, MPR RI, hingga aparat seperti Polda Metro Jaya. Harapan Bung Rustam jelas agar lembaga-lembaga tersebut tidak hanya diam, tapi ikut menanggapi. Namun pertanyaannya, kenapa justru terlihat seperti ada jarak, ya, ada jarak aku dan kau gitu ya. Di titik ini kita bisa pinjam pemikiran dari seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche. Nietzsche bilang kalau kadang manusia tidak mencari kebenaran, mereka mencari kenyamanan. Nah, kalau kita jujur sedikit saja, mungkin yang sedang terjadi adalah kebenaran itu terlalu merepotkan. Bayangkan saja kalau isu ini benar-benar dibuka secara terang benderang, ya, apa yang akan terjadi? Bisa jadi bukan hanya satu orang yang terguncang, tapi satu sistem. Dan sistem tidak suka diguncang. Makanya kadang responnya jadi unik, ya. Bukan dijawab tuntas, tapi diputar-putar. Bukan diselesaikan, tapi dipanjangkan. Seperti nonton sinetron 500 episode. Masalahnya itu aja, yang berubah cuma soundtracknya saja, saudara-saudara. Dan di tengah situasi seperti ini, aksi yang direncanakan oleh Bung Rustam dan kawan-kawan, demo di depan gedung DPR atau MPR, menjadi semacam simbol. Simbol bahwa kalau pintu formal terasa tertutup, maka jalanan jadi ruang alternatif. Apakah ini efektif? Belum tentu. Tapi ada tapinya. Dalam sejarah banyak perubahan besar justru dimulai dari suara-suara yang awalnya dianggap kecil, remeh, bahkan mengganggu. Jadi ketika ada yang bilang, ini cuma ribut-ribut biasa, mungkin kita perlu hati-hati. Karena seringkali yang dianggap biasa hari ini justru jadi titik balik di kemudian hari. Dan disitulah letak ironi sekaligus harapannya, bahwa di tengah kebisingan masih ada orang yang berani bertanya. Walaupun kadang jawabannya malah bikin kita tambah bingung. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya kita kembali pada satu pertanyaan sederhana. Apakah kebenaran itu benar-benar sudah jelas? Atau justru belum pernah benar-benar dibuka? Apa yang disampaikan oleh Bung Rustam Effendi di podcast Refli Harun mungkin bagi sebagian orang terasa berlebihan, bahkan provokatif.
Tapi di sisi lain ia juga mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa dalam demokrasi bertanya itu bukan kejahatan. Yang berbahaya justru ketika pertanyaan tidak lagi diberi ruang. Terlepas kita setuju atau tidak dengan tuduhan yang diarahkan kepada Joko Widodo atau isu yang menyentuh nama Gibran Rakabuming Raka, yang perlu kita jaga adalah akal sehat, keberanian berpikir, dan kejujuran dalam mencari kebenaran. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari masalah, tapi bangsa yang berani menghadapi pertanyaan paling sulit apapun. Sekarang giliran Anda. Menurut Anda, apakah ini sekedar opini yang dibesar-besarkan atau justru ada sesuatu yang memang layak untuk dibuka lebih jauh? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jika Anda merasa konten seperti ini penting, yang berani mengajak berpikir bukan sekedar ikut arus, dukung channel Orasi Kritis dengan subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang yang juga peduli tentang isu ini. Saya pamit, dan ingat, dalam dunia yang penuh narasi, tetaplah kritis, tetaplah berpikir. Sampai jumpa di orasi berikutnya.